Introducing the new chapter, all about community. Super music, super talks, super challenge, super soccer, and super adventure. This is a new chapter. Super Squad Bogor Barat. Introducing the new chapter, all about community. Super music, super talks, super challenge, super soccer, and super adventure. This is a new chapter. Super Squad Bogor Barat. Super mantap. Super oke. Super mantap. Super oke. Hai Super Friends, balik lagi di Ospek nih bersama saya Nanda. Dan sekarang saya nggak sendirian nih, kan biasanya kan ada Ugil tapi Ugil juga nggak ada. Jadi saya barengan nih sama abang-abangan senior, ada Bang Adi BBS. Halo, Super Friend. Jadi gua kok jadi tabrakan begini ya? Gua Adi Rock dari Bogor Band Squad. Ya, Oke, nah dijelasin dikit Bang, BBS apa nih buat Super Friends yang belum tahu di rumah nih? iya. BBS itu singkatan dari Bogor Band Squad, yaitu satu komunitas yang ada di Bogor yang mewadahi beberapa band untuk terus bergerak dan berkarya, itu aja. Oke, nah Bang Adi ini bukan bintang tamu ya, tapi dia akan nemenin saya nge-host nih hari ini karena bintang tamunya spesial banget dan jujur ya buat Ospek sekarang tuh saya sebenarnya agak deg-degan. Karena bintang tamunya senior-senior banget, ada Adi Wild Band. Tepuk tangan dong. Langsung kenalan aja yuk ke personilnya, sok mangga abang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Wa. Saya sebagai penyanyi. Kalau saya Imam Bonanga, kebetulan saat ini posisinya di bass. Nah, ini yang satu lagi ya saya ya. Ya, saya Dina sebagai drummer ya atau tukang pukul ya, Bang. Oke. Ngeri bener. Tukang pukul gua digebukin dong. Debus kali. Ya, tukang drummer gitu maksudnya. Bukan, Bang. Apalagi? Tukang gebuk saya. Tukang gebuk. Oke, ya. Atur aja deh. Dia nyaru ya pekerjaannya ya, tukang gebuk bisa, tukang drum bisa. Oke, nah kalian semua pasti penasaran dong kenapa nama bandnya itu harus Adi Wild gitu. Mungkin Bang Adi atau vokalisnya sendiri bisa diceritain dong nih sejarahnya nih atau terbentuknya nama Adi Wild ini tuh dari mana? Ya, kebetulan Adi Wild itu kita berangkat dari jalanan, menuju lorong-lorong jalanan gitu. Jadi kita emang mantan anak-anak jalanan yang pengen punya mimpi dan punya kreativitas. Oke. Kalau dari Bang Imam sendiri mungkin ada tambahan? Bang siapa tadi gue manggilnya? Bang Bonang. Bang Bonang. Iya. Iya. Imam. Tapi namanya ada imamnya kan? Iya, nama aslinya. Kalau nama gaibnya Bonang. KTP. Ya, ini pengalaman di Adi Wild-nya atau gimana? Mungkin ada sedikit tambahan kan tadi kan Bang Adi kan ngejelasin kan aku nanya kenapa nih namanya tuh harus Adi Wild Band gitu. Kan kalau misalkan Bang Adi sendiri tadi ceritanya karena abang-abang ini dari jalan gitu. Mungkin Bang Bonang sendiri ada yang mau ditambahin Ya kali? kalau Wild-nya itu ya dari aksi panggung kita. Dari aksi panggung kita yang liar gitu ya kan. Kadang gitarisnya di mana, pemain bassnya di mana. Apalagi Ya, gua jadi tahu lu senyum mau ngomong lagi. apa. Ini gua jadi teringat kembali nih. apalagi vokalisnya nih. Kadang kita cari Dagang kopi. Tato dia di tiang bendera gitu kan. Kita kaget wah mentang-mentang pakai wireless kan. Tato dia ada di itu Katanya gitu. malah lagi dagang bukan lagi nyanyi. Iya. Ya Dagang itulah. kacang goreng ya, Ya. Bang. Ya kelebihan dari kita itu aja di aksi panggung kita Oke, gitu. oke. All out berarti bagus. Keren. Bang Dinang sendiri ada yang mau ditambahin Bang. nggak Bang? Ya kalau saya memang dari jalanan ya. Memang
perjalanan di jalan ini keras. Sedikit Deketan nih, bang, ya. mic-nya deketan. Jadi kita lihat kawan-kawan yang di jalanan semuanya bermimpi gimana caranya masuk ke dunia industri tanpa ada beban harus merubah karakter ya Teh ya. Iya iya betul betul. Nah, cuman yang jadi kita berat untuk merubah karakter ini, jati diri kita ini mau kemana? Itu yang sebenarnya yang kita cari dulu ya kan. Akhirnya kita terbentuk dengan ketemu kawan-kawan di jalan, terbentuk dengan terutama dengan pentolan kita ini Bang Adi gitu ya Ya, kan. Bang Adi ya. Kita menyampaikan nama Adi Wild. Disitulah kita kumpul akhirnya buat terbentuk suatu komunitas ya Bang ya. Iya, Bang. Nah, akhirnya kita bentuk satu band, terus kita rangkul juga, kita punya wadah tempat sanggar juga ya kan buat anak jalanan. Sampai sekarang dari tahun 2006 sampai sekarang jadinya Teh. Itu aja perjalanan religius kita gitu. Biarpun hati saya sebenarnya kesel Bang. Iya. Lo kenapa kesel? Gue bingung nih. Ini belok lagi nih pasti nih. Gue curiga nih. Keselnya gini Bang Adi, keselnya saya nggak duduk di situ Bang. Oh gitu. Jadi Ya. bingung jadinya. Ya kan kita duduk sama rata bang ya nggak. Kita untuk apa ya namanya seni itu kita bareng-bareng ya nggak. Oke. Kayak gitu. Ini Jadi yang gitu aja, jadi Teh. pertanyaan ini loh. Dari tadi kan Adi Wild Band terus ada nyebut Sanggar apa Senja itu domisili di mana sih? Ini band ini Bogornya di mana gitu? Sebenarnya Sanggar Senja itu hanya wadah tempat anak-anak jalanan yang dibuang. Kita kumpulin mereka di situ. Sambil kita juga punya studio di situ. Dibuat latihan. Jadi Lokasi? kita prihatin terhadap anak-anak jalanan. Saya tampung anak-anak jalanan di situ. Anak-anak yang dibuang. Lalu kita bina mereka sekolah, kita mainin musik, ajarin musik kayak gitu. Tuh keren gak Super Friend? Keren banget kan? Saya di luar lebih kita lebih dikenal sebagai gerilyawan, Iya, relawan. Aktivis semua. Kita main musik, ya kita bantu anak-anak dengan main musik. Iya. Gitu. Lokasinya di mana ini pertanyaannya abangku? Lokasinya, Gua. lokasinya main ya Bang ya? Cibinong, Iya. Bang. Cibinong. Oh Cibinong tuh. Dekat flyover Pabuaran, Airport Cibinong. Pabuaran. Pabuaran Nggak Cibinong. jauh dah ini. Nanti harus main nih host nih 2 orang ini nih. Insya Allah pasti main. Harus tampil di sana. Siap. Nah, mau nanya lagi nih, kira-kira untuk Adi Wild sendiri gitu ya, pasti Super Friends juga penasaran dong, mereka tuh kira-kira manggungnya udah kemana aja sih gitu, mungkin atau pengalaman manggung paling jauh tuh di mana tuh, di luar Jawa Barat ya gitu. Ya kita pernah main musik sampai mana? Jakarta, Jabodetabek udah diubek-ubek kali ya. Bogor, festival menang udah capek gitu kan. Istilahnya kita sampai di Jogja pernah, Surabaya pernah, di Bandung juga pernah, di Lampung juga pernah. Oh oke, berarti emang biasa ngetrip jauh kali ya Iya, Bang ya. Tapi tambahan nih, Apa tuh? ada yang lebih gokil lagi. Apa tuh? Waktu itu diundang di suatu tempat sekolah SMK di Tangerang tuh. Oh iya. Dia mengadakan bintang tamu spesial lah, artis ya kan. Ya dia sempat ngiri juga sama kita karena kita lebih gokil. Asli panggung kita Berarti hebat, bintang hebat, tamunya hebat. lebih gokil lu ya. Oh, itu. Dia sampai bengong juga, band dari mana? Band mana ini? nih? Belum tahu Bogor punya yang Gondrong-gondrong begini gitu ya. kan. Orangnya jelek-jelek Mana soalnya ini? Bang. Gak kelihatan, mending jelek. Kagak kelihatan. Mau apa? Pertama kita dicuekin lagu pertama, lagu kedua kita bawa agak metal. Dicuekin dikit. lagi. Gua Pulang, Tinggal pergi. Alhamdulillah pulang. kita dapat sambutan dia pada mosing di bawah. Oh iya. Oh, oke. Pasti terbawa lah. Waktu zaman-zaman masih muda lah, gondrong-gondrong. Oh dulu. pernah muda emang. Pernah gondrong juga berarti. Alhamdulillah pernah. Oke, ngomongin perjalanannya Adi Wild gitu, mereka udah manggung kemana aja kan kita udah gitu ya. Sekarang yang jadi pertanyaan saya kira-kira untuk Adi Wild sendiri ini udah menciptakan karya apa aja sih? Lagu kah atau mungkin apa gitu, boleh diceritain sedikit nggak? Kalau bicara perjalanan, bicara di musik, kita bikin lagu. Tadinya kita nyewa-nyewa studio, susah manggung, zaman dulu tuh susah manggung. Perih banget kita tuh. Nggak punya Ceritanya itu. Kalau nggak punya alat musik zaman dulu nggak bisa manggung. Nyewa studio sampai akhirnya kita punya studio, alhamdulillah. Nah perjalanannya seperti itu. Jadi kita banyak benturan, semua kita alamin gitu, proses dari kita sampai ribut, pisah, gabung lagi, pisah, gabung lagi, kayak gitu. Dari tahun berapa? Kita dari 2006 Bang. Tuh lu kan.
Perjalanan dari 2006. Lama, tua banget. Zaman prasejarah itu. Jadi kita bukan cuma bikin musik band doang, tapi kita juga bikin panti asuhan namanya Sanggar Senja. Oke, nah tadi saya masih kurang ngerti nih. Maksudnya kalau untuk karyanya dari si Adi Wild sendiri ini kan tadi kan udah menciptakan apa namanya menciptakan lagu, membuat panti asuhan gitu. Nah kira-kira udah ada berapa karya sih lagu kalian gitu? Atau mungkin kalian udah sempet keluar album kah atau apa gitu? Mungkin teman-teman Super Friends juga pada pengen tahu. Jadi Sebelum dijawab kita break dulu ya. Jangan kemana-mana Super Friends. Yo. Ini rasanya super. Introducing the new chapter all about community. Super Music. Super Talks. Super Challenge. Super Soccer. And Super Adventure. This is a new chapter. Super Squad Bogor Barat. Introducing the new chapter all about community. Super Music. Super Talks. Super Challenge. Super Soccer. And Super Adventure. This is a new chapter. Super Squad Bogor Barat. Super mantap. Super oke. Super mantap. Super oke. Hai, masih di ospek nih. Nah, tadi kan ada beberapa pertanyaan juga nih yang belum dijawab. Tadi soal masalah lagu nih atau karya gitu. Silahkan. kalau alhamdulillah kita karya sampai ratusan, sampai juga bukan cuma nyanyi ciptaan lagu rock juga, lagu anak-anak saya ciptain juga. Oh, Salah satunya untuk rasa cinta, kasih cinta yang besar terhadap Kabupaten Bogor, saya nyiptain lagu Bogor Tegar Beriman. Yang nyanyi lagu, Keren. yang nyanyi anak kecil. oh gitu. Anak panti asuhan Sanggar Senja yang saya bina itu, anak yatim. Oh, oke. Berarti sebenarnya Adi Wild ini genrenya tuh bukan hanya genre-genre yang keras gitu ya, tapi maksudnya bisa juga nyiptain lagu untuk yang bisa dibawain sama anak kecil gitu. Oke, nah kalau untuk lagu-lagu anak kecil sendiri ini udah ada berapa lagu nih, atau bikinnya cuma satu lagu aja, atau mungkin ada beberapa lagu yang emang Bang Adi pengen bikin buat anak kecil gitu? Kira-kira ada berapa nih? Saya udah bikin 30 lagu Untuk anak kecil aja untuk gitu? anak itu, tapi yang udah di tag di YouTube sekitar 8 lagu. Oke, boleh di-share dong nama YouTube-nya apa nih? Siapa tahu nanti teman-teman Super Friends ada yang mau lihat di rumah. Nama YouTube-nya Sanggar Senja. Nama YouTube-nya Sanggar Senja guys. Jadi kalau kalian pengen tahu lebih lanjut nih lagu-lagunya apa-apa aja, bisa langsung dinikmatin aja di YouTube-nya gitu. Nah, Selain di YouTube di apa? Ya kalau mau denger nih, apa udah masuk digital platform kayak Jok, Spotify kayak gitu ya? Ya kebetulan alhamdulillah ada di Jok, Kang. Oh di Jok sudah ada. ada di Jux, oke. Udah berapa yang Semua masuk, tuh Bang? lengkap. Semua yang masuk Jok ada 14 lagu. Udah banyak. 4 lagu anak-anak, 10 lagu rock. Ih Wah, gila lu iya, ya. iya kan? Enggak, maksudnya
awal enggak nih jujur ya Super Friends, awal saya ngelihat band ini tuh kan kayaknya kan wah serem-serem banget, udah pada senior banget ternyata. Serem juga. Ternyata lebih serem enggak? juga. Ternyata mereka juga nyiptain lagu untuk anak-anak gitu dan udah ada anak kecilnya aja yang bawain lagunya juga gitu. Tadi judulnya apa Bang? Perjalanannya serem. Iya. Judulnya Bogor Tegar Beriman. Lagunya banyak sih ya, anak-anak. Oh oke, iya tadi perjalanannya juga terbilang Iya, serem ya gitu. Nah perjalanannya, iya. tadi sih kan kita ngobrol-ngobrolnya sedikit ya gitu waktu pas lagi break. Nah mungkin sekarang teman-teman Super Friends pengen tahu nih sebenarnya jatuh bangunnya Adi Wild sendiri ini tuh di dalam perjalanan kalian bermusik, kira-kira bagaimana tuh pengalamannya, boleh sedikit di-share nggak? Dulu kita pernah ditawarin oleh 2 label musik, tapi kita disuruh ganti karakter. Kita ngikutin artis yang sedang booming. Oke. Yang satu lagi pengennya kita berubah jadi lagu-lagu Melayu. Jadi kita nggak bisa, karena kita biasa baik hancur jadi diri sendiri daripada sukses jadi orang lain. Buat gua gitu. betul Ih keren sekali, banget ya keren tuh, ya. gengs. Kata-katanya gengs itu tepuk tangan ah. Wah hebat ya. Jadi mereka tetap berkeras dengan diri mereka sendiri gitu. Jadi buat teman-teman Super Friends nih, kalau misalkan nyimak ya, nanti kita bakal ngobrol lagi lebih lanjut nih, nanya-nanya soal yang dalam-dalam sama Adi Wild sendiri ini. Mungkin siapa tahu bisa jadi pelajaran juga ya buat Super Friends di rumah. Gitu. Nah pengalaman paling pengalaman paling sedih deh gitu di luar daripada kalian masuk label tapi ditolak gitu. Kira-kira apalagi sih, ada pengalaman yang lebih menyedihkan lagi nggak atau apa bisa di-share? Waktu itu 2007 ada festival musik rock Lox Labor. Kita berangkat naik kereta numpang. Sampai kita kelaparan ya. Acaranya Tidur di mana? malam-malam. Kalau boleh tahu acaranya di mana? Sampai kita Di manggung Ancol. manggung Ancol. di Ancol waktu itu, yang ada Lox Labor, jurinya Ahmad Albar sama John Ivan Paul sama Rere. Malam itu selesai acara kita nggak menang karena kita emang nggak persiapan, nggak bawa bass, nggak bawa efek. Tadi kita nggak sempet main, tapi karena kita udah apa aja kita Tetap main nekat aja. gitu. Oke. Nah ketika selesai acara mereka pulang, kita kelaparan di Ancol tidur. Tidur, ya udah tidur aja tuh, ditemenin tikus-tikus Ancol yang gede-gede itu. Di pinggir pantai, di pinggir pantai kita Pinggir pantai. sampai ditemenin sama Pagi. seniman sana juga sih sampai. Makanya jangan suka ngelihat, anak band keren-keren ya. Nah Pulangnya pulangnya kenyataannya seperti ini. pulangnya lebih lagi, kita lapar, kita pulang naik kereta lagi, kagak bayar lagi, numpang lagi. Sampai Perjuangannya kayak gini, perjalanannya seperti ini. Iya, Jadi anak-anak band itu. sebentar Bang, ya maksudnya saya cukup kaget juga sih ngedengernya, maksudnya mereka tuh jauh-jauh nih tadi kan ke Ancol, kalian nahan lapar sampai sana nggak menang karena bass nggak ada, terus kalian tidur ditemanin sama tikus-tikus gede itu, pagi-pagi pulang masih numpang dan berarti nyampe Bogor tuh masih belum makan tuh. kagak makan. Oh, kita ya kita Allah. nyampe Ya, luar seperti biasa itu. banget ini. Kita- Perjuangannya seperti itu. kita emang. sampai Iya, iya. stasiun Depok itu ya sekitar Pernah juga jam saya 9. manggung di Monas. Ketika itu ada keamanan nggak suka karena saya rusuh. Ada saya ditangkap, saya disuruh push up. Biasa lah ya kan. Jadi Bandel si iya. abang pastinya Jadi ya. ada barang kita yang ditahan gitu sama keamanan. Karena kita ya itulah perjalanan kita. Bang Bonang mau nyampein sesuatu mungkin atau nambahin sesuatu nih, kan tadi kan hanya dari versinya si Bang Adi, mungkin Bang Bonang ada yang mau disampaikan lagi nggak nih? ya yang diderita dari Bang Adewel ya sama yang diderita sama saya. Ada lagi mungkin yang mau ditambahin? Maksudnya deritanya. Iya lah, menceritakan. Dicari Kita kan- beritanya. Kita kan cerita yang sedih-sedihnya dulu guys, baru nanti kita Iya, lanjut iya, iya. sama cerita-cerita ketika kalian udah mulai berproses Oh, iya, yang gitu. keren-keren. Kalau Kerennya, ceritanya ya. gini, kita kalau pengen latihan kan, kita harus ngamen dulu, Kumpulin uang dulu. kumpulin uang kayak dulu. Buat Iya. rental Ke studio. Studio. Kita waktu itu kan belum punya alat. Kita ngamennya juga jauh-jauh, kadang ke Blok M, Kampung Melayu, kemana aja kita udah ini jelajahi sampai ke Tangerang sana. Ya, itu karena berangkat memang dari awalnya kan anak-anak Iya, jalanan ya iya, bareng-bareng waktu itu gitu. ya. Jadi Iya. ya perjalanannya seperti Kita itu. pedih, Bang. Pedih banget. Perjalanannya Iya. pedih pokoknya. Jangan nangis Sedih lah. dong. Dek. Wah, Tisu melas dong, tisu. banget, ada tisu. Boleh minta tisu, host? Ya, kalau gua lihat sih ya emang anak-anak band itu emang keren. Di atas panggung keren gitu, cuman ya mungkin orang nggak ngelihat bahwa Iya, betul. di balik semua itu ada proses yang benar-benar berat Berat. yang kita jalanin. Seperti itu mungkin ya Bang ya? Iya. Betul. Panjang perjuangannya Bang Adi.
Nah, ya seperti yang saya tadi bilang ya Super Friends ya, kan tadi kan kita udah sedikit cerita soal gimana jatuh bangunnya mereka gitu kan, ya jatuhnya sih gitu, bangunnya belum diceritain nih. Kita pengen denger dong kira-kira berapa lama waktu kalian tadi ngerasain perih itu kan kita kan nggak tahu tuh. Nah mungkin bisa di-share dong proses ketika kalian pelan-pelan mulai ada sedikit perubahan yang lebih baik gitu. Dari mana dulu tuh, dari tahun berapa kalian bisa sampai ke label atau apa segala macam. Sampai punya studio mungkin. Nah, ya, kita seperti pengen itu. denger tuh yang kayak gitu. Jadi saya jual lagu sama seorang pejabat. Dia suka sama lagu saya. Akhirnya dibelilah 50 juta lagunya saya. Wow. Saya bikin studio. Wow. Lalu ada Net TV, shooting. Ada ke nomor tempat WA-nya saya. nggak? Gua minta nomor WA Saya dong. dikasih 20 juta. Itu pejabat. Jangan bang, nanti Bentar, daftar ya, ke caleg. beneran. Oh nggak boleh. Oh, gitu. Wait guys, wait. Gimana bang? Jadi ada stasiun Net TV datang bulan puasa ke tempat saya. Dia shooting sama saya tentang perilaku saya, seharian saya di jalanan, bantu anak-anak jalanan. Selesai acara, dia ngasih uang 20 juta. Waktu itu lucunya gini, dia itu mau ngasih sama timnya mau ngasih duit. Saya nggak tahu mereka datang terakhir mau ngasih duit. Kedua kalinya setelah syuting. Di hari berikutnya, bang, abang harus di swab antigen. Pas saya bilang, saya nggak mau. Nggak bang, harus di swab. Gini aja deh, kalian pulang aja deh semuanya. Saya bilang gitu. Akhirnya mereka mikir, akhirnya nggak usah di swab, bang, udah biarin aja. Tiba-tiba mereka kasih uang 20 juta buat saya. Wah hebat, dan uang itu dialokasikan untuk si Buat sanggar Sanggar itu. Senja. Wah keren. Uangnya ya saya tambahin buat bikin studio. Ih keren banget guys, tepuk tangan ah. Ih keren banget lah perjalanan mereka ini belum seberapa nih, ini belum semuanya nih. Bang Denai atau Bang Bonang mungkin mau nyampein sesuatu, nambahin sesuatu nggak tuh? Alhamdulillah ya. Kalau saya pribadi udah lepas dari jalan nih. Udah punya keahlian khusus lah. Wah keren. Bisa nyembuh-nyembuh. Alhamdulillah kita semuanya udah keluar dari Ya, jalanan. udah Tapi kita tetap udah di jalan. alhamdulillah nih. Perjalanan dari kurus sampai perutnya nongol gini kan. Ya punya keahlian ngurut saya kan. Nah, terapi juga semua asam lambung, jantung semua. Oh gitu. Iya, alhamdulillah. Itu dapat ilmu dari mana tuh? Tahu itu. Kok bisa tahu? Talenta, Ah, itu mungkin talenta kita namanya. perjalanan dari dulunya yang kita sering minum atau apa, alhamdulillah Oh, jadi kita tahu. hijrah, Iya iya iya. kita iya. dikasih jalan yang baik, kita jalanin, alhamdulillah ketemu. Tapi kita tetap metal juga, gitu. Tapi kita Metal never die. kita nggak ada yang pakai drugs pak. Nggak ada yang pakai Nggak drugs. ada. Jangan sampai. Gua nggak Alhamdulillah suka denger namanya kayak gitu, narkoba drug-drug. gitu kita No. Janganlah udah jauhin deh, aja lah. jauh. Ya itu hanya perjalanan hidup. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi nih. Sekarang udah alhamdulillah ada peningkatan lah. Namanya rezeki itu kan seperti roda berputar ya kan. Betul, Ketemu Bang Adi ini alhamdulillah dia udah dikatakan sukses ya enggak juga, maksudnya dia bisa merangkul kita lagi gitu. Oke, nah kalau untuk ngomongin masalah perjalanan jatuh bangunnya kan kita kan sedikit banyak udah tahu ya gitu. Nah cuman kita juga pengen tahu nih gitu kan, kira-kira nih band ini tuh berkiblatnya ke band apa yang udah kita tahu, kayak misalnya Influence-nya. gitu, kalian terinspirasi dari band apa, atau mungkin dari segi kalian bermain musik, atau Bang Adi nyanyi, atau Bang Bonang sama Bang Denai tadi pegang alat musik yang lainnya gitu kan. Pasti kalian punya role model gitu, gua terinspirasi dari si A gitu, atau gue terinspirasi dari si B. Iya. Boleh. Walaupun memang band itu pengennya tetap jadi diri sendiri, tapi Iya. biasanya suka gue seneng banget sama band itu ya, gue ngefans. Iya. Secara nggak langsung gaya pakaian atau warna musik sedikit pasti ada. Iya, influence dan sedikit seperti itu. mereka juga kan pasti mengidolakan siapa gitu Sosok, kan. ya. Nah, kita bakal ngebahas itu Bang nanti di segmen yang ketiga, guys. Jangan kemana-mana ya, karena sekarang nih Adi Wild bakal ngasih satu lagu buat kalian.
Super. Introducing the new chapter all about community. Super Music. Super Talks. Super Challenge. Super Soccer. And Super Adventure. This is a new chapter. Super Squad Bogor Barat. Introducing the new chapter all about community. Super Music. Super Talks. Super Challenge. Super Soccer. And Super Adventure. This is a new chapter. Super Squad Bogor Barat. Super mantap. Super oke. Super mantap. Super oke. Aku hanyalah pemimpin yang melintasi sang malam, jalan sendiri. Hingga aku terlanjur jatuh cinta kepadamu, sungguh terlanjur. Seperti bintang-bintang, ada yang hitam putih dalam gelap jam malam.
Ini rasanya super. Introducing the new chapter all about community. Super music. Super talks. Super challenge. Super soccer. And super adventure. This is a new chapter. Super Squad Bogor Barat. Introducing the new chapter all about community. Super music. Super talks. Super challenge. Super soccer. And super adventure. This is a new chapter. Super Squad Bogor Barat. Super mantap. Super oke. Super mantap. Super oke. Yes, Super Friends. Nah, tadi kan kita udah ngelihat nih ya Adi Wild ini gimana gitu kan pada saat mereka lagi bermusik. Nah, kita pengen tahu dong pasti ya ini pembuatan lagunya seperti apa gitu, lagunya tentang Bercerita tentang lagunya apa? tentang apa. Kayaknya boleh diceritain dikit nih Om nih. Om, Bang. Bang dong, biar kerenan dikit. Silakan Bang. Jadi punten, lagu yang kami ciptakan itu mengalir apa adanya aja. Ketika kami senang, kita ciptain lagu yang senang. Ketika kami jatuh cinta, kita ciptain tuh lagu cinta. Ketika kami lagi sakau, kita ciptain, tapi itu masa-masa yang gelap. Kelam ya Bang ya. Tapi kita udah tinggalin tuh semua. Sampai saat ini kita tiap manggung, tiap di mana nggak ada kita alkohol, narkoba nggak ada. Itu harus gitu. diacungin jempol. Ya nggak? Kan kebanyakan sekarang musisi harusnya Ya, identik dengan rock and roll tuh nggak seperti itu guys. Betul Ya. Bang Adi. Kalau emang punya nyali lu naik, tapi sadar Ya. jangan pakai alkohol, itu gue setuju. Tadi kan sempat disebutin bahwa mereka udah nggak pakai drugs atau apa segala macam gitu. Minum pun udah enggak gitu kan. Berarti itu kan bisa jadi pelajaran banget nih buat Super Friends di rumah gitu. Nah, kalau lagunya sendiri itu yang tadi udah dinyanyiin, yang udah dibawain, boleh diceritain sedikit nggak? Itu tuh dari pengalaman pribadi kah atau misalkan ngedengerin dari curhatan orang atau gimana tuh? Saya nyiptain lagu Seperti Bintang itu saat saya di Jogja. Saat itu di Malioboro hujan gede. Para pengamen Jogja, kebetulan teman-teman saya mereka pergi. Nah, saya nyanyi situ.
saya bikin lagu. Makanya lagu itu agak sedikit apa ya, sedikit berkesannya tuh ya itulah apa yang utaran hati saya murni gitu. Iya, soalnya yang tadi kita denger ya Bang ya, kayaknya Iya, lagunya iya. sedikit melenceng dari penampilan mereka yang kelihatannya wah Wild. underground banget gitu kan. Terus tiba-tiba lagunya mellow gitu. Nah sekarang kita Ah. semua udah pada tahu nih bahwa Nah. lagu itu tadi tuh diciptain pada saat si Bang Adinya lagi di Jogja gitu kan, saat hujan-hujan apa tuh segala macam, mungkin beliau dapat sedikit Sedikit inspirasi Tapi yang nggak- agak lembek ya. tapi lagunya emang enak ya, Emang enak maksudnya tadi, enak slow banget. gitu lagunya Easy emang listening lah, enak didengar. liriknya yang dia bawain tuh menurut saya nyampe lah gitu sebagai seorang pendengar nih. Nah tadi kan kita kan ngomongin soal sanggar juga ya, tapi kita belum ngorek lebih dalam nih sanggar yang sebenarnya digeluti Dibina sama ya. abang-abang ini tuh sebenarnya tuh aktivitasnya tuh kayak gimana sih gitu, kesehariannya seperti apa? Sanggar Senja adalah lahirnya atas dasar keprihatinan kami terhadap adik-adik kami yang ada di jalanan. Adik-adik yang terbuang, mereka nggak bisa makan, nggak punya tempat tinggal. Jadi kita bentuklah wadah, namanya Sanggar Senja yang artinya secerah anak negeri jaya. Apa sederhana? Secerah anak negeri Oh, jaya. secerah. Secerah anak Secerah anak negeri jaya. Oh iya iya. Misinya adalah mendampingi mereka, memberikan pendidikan yang layak buat mereka. Dan visinya adalah membangun generasi, menyelamatkan generasi dari kemiskinan ilmu dan kebodohan. Lo. Keren banget, sumpah, Kang. keren banget. Nah ngomongin soal sanggar nih, kira-kira apa yang bikin Bang Adi sendiri atau mungkin teman-teman di sini akhirnya apa ya punya ide untuk gue bikin sanggar deh untuk nyelamatin anak-anak gitu. Kira-kira ide awalnya tuh dari siapa sih sebenarnya? Jadi idenya saya jawab dulu. Idenya itu awalnya ketika anak-anak jalanan punya masalah, diperkosa, dibunuh, dan berhadapan dengan hukum, ditabrak, mereka mencari saya. Jadi mencari saya banyak yang kasus-kasus yang saya bantu anak-anak jalanan. Atas perhatian itulah akhirnya daripada mereka nyari-nyari saya, udah saya bentuk aja Sanggar Senja lah biar mereka kalau ada apa-apa ke tempat saya. Berarti emang maksudnya Bang Adi ini sendiri mungkin punya peran khusus ya gitu. Sorry di jalan di mana Bang Adi bisa ketemu sama anak-anak Iya, itu iya. karena anak-anak itu tuh ada masalah apa-apa langsung nanyain ke si Bang Adi sampai akhirnya Bang Adi sendiri memutuskan untuk bikin sanggar supaya menjadi wadah kali ya Bang ya buat Iya, mereka ya betul, gitu. Nah, betul. kita pengen tahu nih Bang nih keseharian anak-anak yang di Sanggar Senja itu selain daripada di jalan gitu ya. Mungkin mereka bikin karya apa sih di sanggar itu gitu? Jadi di sana yang tinggal di Panti Asuhan Sanggar Senja ada sekitar yang tinggal menetap itu 21 anak laki-laki dan perempuan. Usianya sekitar 6 tahun sampai 16 tahun. Dan mereka itu istilahnya kita berikan bukan cuma kasih makan, bukan cuma kasih jajan, bukan cuma kasih tempat tinggal, mereka kita berikan tempat tinggal, kita berikan juga akte kelahiran. Jadi mereka nggak tahu anak siapa, kita bikin akte kelahiran. Alhamdulillah kemarin kita bikin membebaskan 120 anak jalanan gratis akte kelahiran. Jadi banyak nggak ada domisilinya. Iya. Jadi sesuatu yang Nggak ada impossible oleh kejelasan kalau pemerintah gitu. kita ciptakan. Karena kalau mereka mau sekolah nggak punya akte kelahiran mau jadi apa mereka? Iya. Gimana mereka mau jadi polisi, jadi tentara, jadi pemimpin? Kalau mereka nggak punya status. Baliknya ke jalan-jalan lagi nantinya. Iya, betul. Oh oke. Jadi untuk kegiatan anak-anaknya sendiri itu ya di sana ya mereka mungkin berkarya apapun gitu ya kan. Kita ada kegiatan mengaji, kita juga punya sekolah paket A, B, C. Kita punya pencak silat, kita main musik degungan juga. Ada, terus kita juga bikin kelas motivasi. Karena anak jalanan itu rentan dari dunia luar seperti narkoba, ya kan, kekerasan gitu. Jadi di sana ada 21 anak, tapi yang belajar ngaji setiap hari 86 anak, tapi yang saya bina ratusan. Oh, oke. Abang mau Tapi alhamdulillah ada hasilnya juga ya dari perjuangan Bang Adi. Kemarin kita juara 3 sekabupaten Bogor Marawis. Kategori Marawis. Marawis. Oke, keren. anak yatim ya. keren, ini keren Itu banget apa nggak sih, itu? guys? Kabupaten. Sekabupaten. Oke. Yang lucunya kita festival, orang yang datang tuh pakai mobil semua. Yang nampil anak-anak bukannya saya.
Tapi ketika kita kayak nggak menang lah, kita pulang aja. Pas pulang katanya panitia telepon, Bang juara 3, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu rezeki anak-anak. Oke, tadi ngomongin soal sanggar udah. Nah, kalau untuk masalah bantuannya sendiri nih gitu kan, apakah nanti misalnya ada LSM atau mungkin aktivis yang pengen ngunjungin gitu mereka kalau misalkan pengen menyalurkan bantuan tuh itu gimana? langsung ke sanggarnya atau ngontek dulu Bang Adi atau gimana tuh? Ya alhamdulillah kalau ada orang-orang hamba-hamba Allah yang baik hati dengan tulus dan ikhlas, insya Allah kita punya IG Sanggar Senja, ikutin aja IG Sanggar Senja. Di situ rekeningnya atas nama Sanggar Senja. Jadi Sanggar Senja adalah tempat wadah berkumpulnya anak-anak jalanan untuk kita ayomi, kita selamatkan mereka untuk kehidupan yang masa depan yang lebih baik. Kalau Sanggar Senja ini sebenarnya udah berdiri selama berapa lama sih gitu? Sanggar Senja dari 2011, dari kita ngontrak sana nggak bayar, diusir sana, ngontrak sana, ngontrak sini. Kita berapa kali diusir ya? Sering ya Pak? Alhamdulillah tuh, akhirnya kita sekarang udah punya tempat sendiri. Dan Sanggar Senja juga pernah dibikin film dokumentasi, Ada film pendidikan. filmnya Bang Adi. Ya, ya. Di channelnya, tapi yang bikin film itu PT Wardah Kosmetik. Cerita tentang kehidupan saya dan anak-anak Sanggar Senja. Gitu. Oke. YouTube ada, tapi bukan Sanggar Senja yang ngeluarin, tapi PT Wardah Kosmetik. Iya oke. Oh tapi mereka ngambil Tapi yang berperan di situ bukan saya yang main, Matias Mucus, artis terkenal itu menggantikan saya. Cuma terakhirnya baru nongol foto saya. Oh, keren banget guys. Keren loh. Asli. Lu dengar nggak perjalanannya ngeri nggak? Iya, Kita iya. belum tentu bisa seperti Bang Adi Iya, Wild betul. dan Karena, bandnya kayak gini kan. Nanda sendiri nih Bang nih, maksudnya ngedengerin cerita Abang gitu ya, sedikit banyak. Pertama lihat gimana Nanda tadi? serem. Serem kan? Takut guys soalnya. Gila, ini temen-temennya kok begini sih? Gitu, ini apaan sih? Gini Banyak. kan. Gak ada yang enak dipandang ya Bang ya. Enak sih tapi dikit. Jadi banyak para donatur-donatur yang baru pertama Asal kali saya ketemu ngomong, saya, Bang. mereka nganggap saya sebuah, wah ini preman. Tapi saya apa harus berubah karakter saya potong rambut saya pakai peci, kan nggak juga begitu. Betul. Saya begini aja, percaya mah enggak, bantu anak, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tuh guys, jangan ngejudge dari penampilannya. Penampilan luar. Ternyata kan si Bang Adi ini walaupun dia mungkin ya penampilannya terlihat cuek atau mungkin terlihatnya galak, sangar atau kayak gimana kita nggak Betul. tahu gitu kan. Tapi ternyata banyak banget hal positif yang bisa kita pelajarin ya Bang ya dari Adi Wild dan dari Sanggar Senja sendiri gitu. Nah kalau untuk ini nih anak-anaknya sendiri gitu, mereka pernah nggak sih kayak tiba-tiba dikunjungin sama keluarganya atau mungkin tiba-tiba dikunjungin sama orang tuanya gitu? Karena kan emang ini kan sifatnya kan anak-anak jalanan gitu kan, Iya. anak-anak yang sorry dalam artian mereka lepas dari rumah gitu. Iya. Tapi kan mereka nggak mungkin nggak punya keluarga sebenarnya. betul. Nah Nggak tahu itu yang aku tiba-tiba penasaran. datang ya. Kira-kira Nah, pernah nggak tuh ada Ada. kejadian kayak gitu? Ada Oh, pernah? dari Malaysia. Oh ya? Iya. Oh itu boleh diceritain nggak tuh Bang? Jadi ibu bapaknya merantau di Malaysia. Dia nggak ketemu anaknya. Anak itu perempuan saya selamatkan usia 12 tahun. Tiba-tiba anak itu 6 bulan di Sanggar, orang tuanya datang dari Malaysia jemput anaknya. Bang ini anak saya ambil. Enggak. Cuma saya tanya identitasnya benar gak anak ini. Jadi kisahnya banyak kisah di situ ya. Karena saya tampung itu bukan cuma anak Bogor tapi anak dari Papua juga ada. Gitu. Jadi macam-macam. Tapi tuh jujur, kalau diundang presiden malah bukan saya, anak-anak saya yang nyanyi. Gitu. Jadi anak yang saya bina diundang sama presiden. Pernah Ibu Iriana Jokowi Pernah dia nyanyi. diundang. Pulang buat 4 sepeda dia. Bang, bawa 4 sepeda. Keren. Jadi bukan saya, malah mereka. Saya malah senang mereka yang maju. Ya, oke. Ya berarti mungkin si Bang Adinya sendiri ini dia kayak sebagai penyalur juga gitu kan, dia sebagai wadah juga iya gitu. Nah, Super Friends di rumah kita bakal ngobrol lebih banyak lagi nih gitu kan sama Adi Wild, tapi setelah break satu ini jangan kemana-mana Super Friends. Oke. Bye.
Introducing the new chapter all about community. Super Music. Super Talks. Super Challenge. Super Soccer. And Super Adventure. This is a new chapter. Super Squad Bogor Barat. Introducing the new chapter all about community. Super Music. Super Talks. Super Challenge. Super Soccer. And Super Adventure. This is a new chapter. Super Squad Bogor Barat. Super mantap. Super oke. Super mantap. Super oke. Nah, Super Friends, balik lagi di Ospek masih bersama Nanda dan Bang Adi pastinya, dan kita udah ada di sesi yang terakhir nih teman-teman. Nah, kalau mungkin yang sesi terakhir ini kita bakal ngasih tahu nih apa namanya soal sosial media mereka apa, atau mungkin ada sedikit tips atau mungkin harapan dari Adi Wild Band sendiri juga bakal dikasih tahu nih. Nah, kalau untuk apa namanya harapan dari Adi Wild Band sendiri ini tuh apa sih Bang, ke depannya pengen apa gitu, mungkin cita-cita yang belum sempat tercapai itu apa tuh? Yang tentang musik. Harapan kami gimana ya? Ya semoga majulah musik rock Indonesia dengan karakternya masing-masing, karena selama ini musik rock tuh tenggelam dan hampir hilang. Harapan kami gitu aja. Oke, kalau untuk si Sanggarnya sendiri nih, apa harapan yang paling besar yang Bang Adi pengen sampaikan buat teman-teman di rumah? Kalau bicara tentang charity Sanggar Senja, saya berharap saya pengen punya sekolah anak jalanan, benar-benar sekolah. Insya Allah lah, siapa tahu tahun depan saya bisa membuat sekolah dan pesantren anak jalanan. Amin. Amin, oke. Nah, kita juga apa namanya bakal masih tetap ngadain giveaway gitu seperti biasanya, dan pertanyaannya itu bakal langsung dikasih tahu sama personil dari Adi Wild-nya sendiri gitu. Nah, nanti teman-teman yang pengen jawab boleh cantumin nama IG-nya di kolom komentar, dan jangan lupa juga follow Super Squad Bogor Barat karena nanti jawabannya bakal dikasih tahu di situ gitu. Nah, sekarang pertanyaannya apa nih yang teman-teman bisa jawab nanti? Pertanyaannya dua ya. Pertanyaannya, kenapa musik rock nggak bisa maju di Indonesia? Berarti nanti diambil yang terbaik jawabannya, mungkin gitu seperti itu. Ya bangga. Oh ya. Oke, berarti pertanyaan yang tadi itu berdasarkan opini masing-masing gitu ya. Nanti Iya, iya. nanti mungkin bakal bantu dipilihin sama personil Adi Wild gitu kan. Mana jawaban yang kira-kira paling serak gitu buat mereka gitu. Iya. Nah, kalau pertanyaan kedua kira-kira boleh nggak Bang seputar yang tadi kita udah bahas, atau entah mungkin soal sanggar atau soal musik yang tadi kita udah omongin gitu. Ya ini aja ya, singkatan dari Sanggar Senja aja, kepanjangannya. Itu aja. Kepanjangannya dari Oh, ya. Sanggar Senja. Sanggar. Senja ya berarti ya. Oke. Oke, aku rangkum sedikit ya. Tadi itu pertanyaannya ada dua. Yang pertama itu kenapa musik rock di Indonesia tidak bisa berkembang. Itu yang pertama. Terus yang keduanya apa singkatan dari Sanggar Senja. Oke, nah nanti itu boleh langsung dijawab. Jangan lupa cantumin nama IG kalian karena nanti jawabannya itu akan dipilih yang paling srek gitu ya sama Adi Wild Iya. sendiri gitu. Jawabannya nanti ada di IG-nya Super Squad Bogor Barat gitu. Nah, promo sosial media kalian nih, kira-kira kalau teman-teman di rumah pada pengen ngeliat profil kalian atau mungkin keseharian anak-anak di Sanggar seperti apa, kira-kira kita harus mengunjungi apa gitu, entah IG atau YouTube. Ya terima kasih Teteh.
Jadi kita punya media sosial namanya Sanggar Senja. Oke, Satu tuh. lagi IG-nya Adiwal. Oh, oke. Itu Jadi IG semua tuh. IG. YouTube-nya mungkin ada Sanggar Senja. Facebooknya Adiwal, Facebooknya Sanggar Senja. Oke. YouTube-nya Sanggar Senja, YouTube-nya Adiwal. Oke. Oke, jadi setiap platform mereka emang ada akunnya ada, di situ ya gitu. Ada akun YouTube, ada akun Instagram sama Facebook Facebook, gitu. Nah, nanti kalau buat teman-teman yang pengen lihat gitu keseharian mereka seperti apa, boleh langsung dikunjungin aja tuh tadi IG, YouTube sama Facebooknya. Gitu. Bang, cukup ya? Cukup Tadi lah. kita udah ngobrol banyak banget buat Udah Adiwal, makasih terwakili banget. semua. Sama-sama. Makasih banget buat kehadirannya di sini dan jujur saya banyak banget belajar nih ya buat ospek Banyak banget di belajar episode yang sekarang nih karena menurut saya agak sedikit beda gitu ya. Kita banyak banget dapat pelajaran ya Bang ya mungkin ya. Benar. Dan mungkin teman-teman di rumah juga bisa sedikitnya dapat hikmah nih dari obrolan soal tadi Sanggar Senja dan Adiwal sendiri gitu. Nah, soal harapan tadi saya doain semoga Adiwal sendiri bisa tambah lebih berkembang ya gitu. Udah gitu Amin, Sanggar amin, Senja amin. juga anak-anaknya bisa tambah lebih banyak dan bisa sukses-sukses gitu loh. Amin. Jadi Amin. bisa membanggakan kedua orang tua, bisa membanggakan orang tua kalian di Sanggar Senjanya juga gitu. Adiwal makasih banyak. Semoga banyak. sehat-sehat terus buat teman-teman Super Friends di rumah. Makasih banget, jangan lupa subscribe YouTube-nya Super Squad Bogor Barat. Sama lihat IG-nya ada di Super Squad Bogor Barat juga gitu. Sampai ketemu di Ospek episode berikutnya. Bye. Ini rasanya super. Introducing the new chapter all about community. Super Music. Super Talks. Super Challenge. Super Soccer. And Super Adventure. This is a new chapter. Super Squad Bogor Barat. Introducing the new chapter all about community. Super Music. Super Talks. Super Challenge. Super Soccer. And Super Adventure. This is a new chapter. Super Squad Bogor Barat. Super, 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 super mantap.